لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya dari pribadi mewasiatkan untuk senantiasa kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nasihat ini kita berikan kepada seluruh kaum muslimin, baik yang hadir di masjid yang mulia ini ataupun kaum muslimin dimanapun mereka berada. Karena dengan kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai modal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang bisa jadi kita tidak menyangka nikmat tersebut tiba-tiba datang kepada kita. Tapi kalau seandainya sebuah nikmat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contohnya nikmat kasih sayang antara kita semua. Ketika nikmat tersebut Allah cabut, maka yang terjadi adalah permusuhan di antara kita, percekcokan di antara kita. Maka nikmat yang Allah berikan saat ini perlu kita bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Dan jangan sampai sebuah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita berubah menjadi sebuah adab karena sebab kekufuran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur terhadap nikmatku, Allah pasti akan tambah. Tapi kalau seandainya kita kufur terhadap nikmatnya, maka adab Allah Subhanahu wa taala amatlah sangat pedih. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada sosok yang sangat kita rindukan, sosok yang sangat kita cintai, bahkan kita rela berkorban jiwa raga kita, harta kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita hidup jauh daripada beliau, tapi kita masih punya kesempatan untuk dekat dengan beliau kelak di surga. Maka kita mengharapkan yang hadir pada malam hari ini semuanya nanti di surga tempat duduknya dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kita bersyukur terhadap nikmatnya adalah dengan kita saling tanasuh, kita saling menasihati di antara kita. Apabila ada saudaranya yang salah, kita berikan nasihat. Apabila ada saudaranya yang tidak mampu, kita tolong. Bahkan Allah sendiri mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salinglah tolong-menolong dalam hal takwa dan kebaikan, dan janganlah kalian tolong-menolong pada keburukan ataupun permusuhan. Maka kalau ada saudara kita yang sakit, kita tolong. Ada saudara kita yang membutuhkan nasihat, kita nasihati. Jangan sampai kita malah menolong sesuatu yang Allah murka. Kita membantu perkara yang Allah Subhanahu wa taala sangat benci.
kita tuntut pada yang benar. Dan itu adalah bukti cinta kita kepada mereka. Apalagi nasihat tersebut bersumber daripada Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasul SAW. Maka kita dengarkan, ataupun kita sendiri ternyata yang mendapatkan nasihat. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan, Bapak-bapak sekalian, yang namanya kiai, ustaz, ataupun siapa saja yang berilmu ternyata tidak luput daripada kesalahan. Maka perlunya di situ kita saling tanasuh, saling menasihati di antara kita semuanya. Dan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an taqrabu syai'an wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sebuah kaidah yang sungguh luar biasa. Tatkala kita memegang kaidah tersebut atau ayat tersebut, insya Allah hati akan selalu tenang. Insya Allah hati ini tidak akan gelisah. Kenikmatan kehidupan akan kita rasakan. Tapi kalau orang tatkala mendengar ayat yang mulia ini kemudian dia buang begitu saja, maka dikhawatirkan orang tersebut akan mendapatkan kesengsaraan di dalam hidup. Tidak akan tenang hidupnya, tidak akan senang hidupnya. Padahal secara fitrah manusia itu mencari yang namanya kesenangan dan kenikmatan di dalam hidup. Baik di dalam beribadah kita pun harus merasa nikmat, ataupun di luar daripada ibadah kita pun secara naluri ingin merasakan sebuah kenikmatan. Ayat ini kalau kita melihat Bapak-bapak sekalian ternyata membicarakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad fisabilillah, untuk perang. Allah Subhanahu wa taala memulai pada ayat tersebut, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Telah ditetapkan atau telah diwajibkan atas kalian al-qital, yaitu peperangan, wa huwa kurhun lakum, dan peperangan itu adalah sesuatu yang kalian tidak sukai. Bagaimana tidak, Pak? Orang ketika perang ternyata tidak hanya harus mempersiapkan diri saja, modal badan saja ternyata belum cukup, tapi dia harus mempersiapkan 3 hal: mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya, dan juga harus mempersiapkan hartanya. Mempersiapkan hatinya bagaimana? Bagaimana tidak, Pak? Kita ini kalau pengen perang, meninggalkan keluarga kita, baik yang jomblo maupun yang tidak jomblo, Pak. Kalau yang jomblo mungkin meninggalkan bapak dan ibunya atau saudara-saudaranya. Tapi kalau yang sudah menikah, mereka harus meninggalkan istri dan juga anak-anaknya. Harus kuat hatinya. Tapi kalau orang yang tidak kuat hatinya, akhirnya kepikiran terus dengan keluarga. Akhirnya nggak jadi dia untuk pergi perang. Itu kalau dalam perkara dunia. Dan juga mempersiapkan hati di sini, yaitu mempersiapkan niatnya. Ketika ada panggilan untuk jihad fisabilillah, dan ini pun juga harus oleh pemerintah kita, nggak semerta-merta kemudian kita jihad, nggak boleh. Hati pun juga harus, niat pun juga harus kita persiapkan. Jangan sampai kita seperti 3 kelompok atau 3 orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka. Salah satunya adalah orang yang pergi jihad fisabilillah tapi ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan.
sebagai seorang pemberani, maka ini niatnya sudah niat yang salah. Itu yang pertama. Baru masalah hati. Badan pun juga sama, Pak. Orang yang tidak pernah latihan, ya, atau mungkin orangnya malas-malasan disuruh jihad, lagi lari mungkin 10 meter sudah ngos-ngosan. Suruh megang senjata keberatan. Lah gimana mau jihad fisabilillah? Itu baru kalau masalah badan harus kita persiapan. Pemuda-pemuda yang suka muncak, atau mungkin bapak-bapak yang dulu mudanya suka muncak pun juga perlu yang namanya latihan. Orang yang pertama kali pengen naik gunung kemudian langsung cari, saya pengennya gunung Everest yang paling tinggi. Nggak ada persiapan, nggak ada latihan, akhirnya pulang-pulang hanya nama saja. Tapi biasanya mulai dengan gunung yang pendek, contohnya Andong dan lain sebagainya. Tapi kalau langsung tinggi tanpa persiapan, akhirnya kayak beda saja, nggak kuat dirinya. Begitu pula kita harus mempersiapkan harta. Kita lihat bagaimana Utsman radhiyallahu anhu, beliau mensedekahkan hartanya untuk jihad fisabilillah. Dan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau mensedekahkan seluruh harta sampai ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Beliau dengan mudahnya menjawab, "Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya kepada keluarga." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau rela mensedekahkan setengah daripada hartanya untuk jihad fisabilillah. Jadi dalam masalah jihad itu pun juga harus mempersiapkan berbagai hal. Dan Allah katakan wa huwa qurrul lakum, dan hal tersebut ternyata tidak kalian sukai. Kemudian apa yang Allah katakan? Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi sesuatu yang kalian benci adalah sesuatu yang baik untuk diri kalian. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, tapi bisa jadi sesuatu yang kalian sukai ternyata buruk untuk diri kalian. Dan ini bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sering sekali kita rasakan. Contoh anak-anak kita setelah lulus SMA pengen yang namanya kuliah. Kuliahnya pun juga bukan kuliah yang universitasnya tidak terkenal, Pak. Pengennya yang luar biasa terkenalnya. Atau ternyata jurusan tersebut hanya ada di universitas yang terkenal. Ternyata ketika mendaftar tidak diterima. Kemudian dia pengen sesuatu, pengen mobil contohnya, ternyata qadarullah tahun tersebut Allah belum izinkan, padahal dia sudah menabung begitu lamanya. Dan beberapa waktu yang lalu pun juga kita mendapatkan kabar ada seorang teman yang punya burung, ceritanya Pak. Burungnya pun kalau dihitung nilainya mungkin lebih daripada 30 juta. Qadarullah ternyata sebelum dijual sudah meninggal terlebih dahulu. Padahal beliau mengatakan ini untuk persiapan, ini untuk tabungan yang nanti pengen digunakan untuk umroh. Kira-kira niatnya baik atau enggak, Pak? Baik sekali untuk umroh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak yang baik. Anaknya pengen sesuatu, ternyata takdir Allah waktu itu tidak bisa untuk diberikan, tidak bisa untuk diadakan. Panen tahun ini ternyata tidak sesuai dengan harapan.
dalam artinya ya kalau istilah orang Jawa ngedumel. Bahkan bisa saja menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini punya kaitan erat dengan yang namanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir. Iman dengan takdir. Kemudian Allah katakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Tapi sesuatu yang kalian sukai, kalian cintai, terkadang yang dicintai tersebut buruk untuk kalian. Maka Pak, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, yang punya ilmu yang luar biasa. Jangan sampai kita lupakan tatkala kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menaruh doa ini. Yaitu kita berdoa kepada Allah apa yang kita minta. Ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan hal tersebut baik untuk diri kita. Pengen Alfa, contohnya mobil Alfa, alhamdulillah Allah berikan. Tapi ketika kita minta hal tersebut, jangan lupa kita sematkan, ya Allah, apa yang aku minta ini semoga baik untuk dunia dan akhirat. Kenapa Pak? Betapa banyak orang ketika mendapatkan nikmat yang dia inginkan, yang dia sukai, ternyata merupakan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen mobil yang bagus Allah berikan. Ketika saudaranya atau tetangganya membutuhkan, waduh, eman-eman, nggak mau meminjamkan, padahal dalam keadaan genting, perlu untuk dibawa ke rumah sakit contohnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan yang mobil biasa-biasa saja, contohnya ya mungkin Carry atau Avanza atau yang lain sebagainya, Masya Allah, dia menggunakan, bahkan rela menuliskan, mobil ini saya peruntukkan untuk seluruh kaum muslim. Tapi yang mobil yang bagus yang Allah berikan kepada orang yang satunya, boro-boro Pak. Kira-kira bagus yang mana Pak untuk akhiratnya? Tentu orang yang kedua, yang mungkin dia mendapatkan mobil yang biasa-biasa saja, tapi dia gunakan hal tersebut untuk menambah pertukaran dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita berdoa jangan sampai lupa bahwa apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, hal tersebut baik untuk diri kita, dunia kita, dan juga akhirat kita. Karena Allah itu yang paling tahu apa yang terbaik untuk hamba, apa yang cocok untuk hamba. Bisa jadi contoh tadi, orang yang ingin kuliah di tempat yang bagus, ternyata ketika ngambil jurusan yang mungkin orientasinya adalah akhirat, ketika mendaftar di jurusan agama malah diterima, maka kita perlu bersyukur. Bisa jadi tempat tersebut atau jurusan agama tersebut itu baik dan terbaik untuk dirinya. Tapi ketika dia mengharapkan sesuatu yang Masya Allah, di kemudian hari dia malah menjadi orang yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bidah. Dan salah satu kisah yang di zaman dahulu, yaitu Nabi Musa alaihissalam bersama dengan ibunya. Seorang ibu tatkala berpisah dengan anak rasanya seperti apa? Pasti sedih sekali. Pasti sedih sekali. Yang mana anak tersebut berpisah bukan dengan cara yang normal, harus dihanyutkan di sebuah sungai. Itu pun antara nanti jatuh tenggelam atau selamat, entah siapa yang ambil.
Dan ternyata ibunya Nabi Musa alaihissalam mendengar suatu hal yang mengejutkan lagi. Yaitu apa? Ternyata Nabi Musa diambil oleh keluarganya Fir'aun. Dan ternyata Fir'aun ketika itu ingin membunuh semua anak laki-laki yang ada di negaranya. Tambah takut lagi, tambah khawatir lagi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu Maha tahu dan kalian tidak tahu. Dan kemudian kalau kita lihat Nabi Musa bagaimana, ternyata beliau dirawat, bahkan beliau dikembalikan lagi kepada keluarganya. Subhanallah. Kemudian kisah yang lainnya, contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wah, tak enak pak rasanya punya saudara, ternyata saudara-saudaranya benci dengan kita. Lagi makan di pelorok itu, aduh, gak enak sekali makannya. Tapi kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang dilakukan saudara-saudaranya kepada beliau. Bahkan dilemparkan ke dalam sumur. Dan tidak sampai di situ pak, diambil oleh seorang pedagang dan dijual. Bukan cuma diselamatkan, ternyata dijual. Akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam, tatkala beliau memang bersedih ketika itu. Masya Allah, jazakallahu khairan. Dan bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, apa yang Allah Subhanahu Nabi Ya'qub alaihissalam, bukan Nabi Ayub ya, Nabi Ya'qub alaihissalam, kesabaran beliau akhirnya melihat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam beliau menjadi seorang perdana menteri di suatu negara tersebut. Dan inilah ru'yah takwil yang dahulu Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada bapaknya. Dan sampai beliau katakan, jangan kamu cerita kepada saudara-saudara, khawatir ini dan itu. Kemudian kisah yang lainnya, yaitu seorang bulan, seorang anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Orang tua tatkala melihat demikian, tambah sedih lagi. Tapi apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca pada hari Jumat, wa ammal ghulamu fakana abwahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Ketika ada seorang anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam, diharapkan apa? Bahwa anak ini berpotensi untuk menjadikan orang tuanya kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berharap Allah menggantikan anak yang lebih dekat dengan orang tuanya dan lebih suci daripada anak yang sebelumnya. Maka kalau seandainya kita kok punya anak kemudian Allah ambil dan dalam keadaan berita, maka yakinlah bahwa Allah akan mengganti yang lebih baik untuk kita semua. Apa yang menimpa kita dari sebuah musibah, jangan kemudian kita katakan, kita ini kok dapat takdir yang gak enak terus. Yang merasa bahwa dirinya masih belum berkecukupan, maka bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian, tatkala Allah memberikan kita kekayaan, ternyata kita menjadi pribadi yang sombong, menjadi pribadi yang pikir, sebagaimana yang dilakukan pada orang-orang yang zaman dahulu, yaitu Qarun, yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekayaan kepada dirinya, apa yang dia perbuat? Apakah kemudian dia menjadi orang yang dermawan? Ternyata malah menjadi orang yang pikir.
menjadi orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kira tatkala kita dijadikan sebagai seorang yang punya jabatan di suatu negara, maka kita berharap agar jabatan tersebut baik untuk diri kita, untuk akhirat kita. Tidak seperti Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan karena sebab kekufurannya. Tapi kita berharap sebagai sosok pemimpin yang adil, yang menerapkan keadilan untuk semuanya, menerapkan akhirat untuk semuanya. Sampai-sampai Pak, ada sebuah kisah yang mengharukan. Salah satu gubernurnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika Umar pengen memberikan bonus, Umar pengen memberikan hadiah kepada salah satu gubernurnya yang bernama Sa'id, Tapi tatkala dunia itu datang kepada dirinya, bukan senang, bukan malah menghambur-hamburkan hartanya, enggak. Tapi yang dia lakukan adalah membagikan harta tersebut yang diberikan oleh Umar untuk orang-orang miskin. Dan gubernur ini Pak dikeluhkan oleh masyarakatnya bahwa ada satu hari dia enggak mau berjumpa dengan siapapun. Dikabarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laporkan kepada Umar. Datang ke Umar kepada gubernurnya, ditanya apakah benar orang-orang mengeluhkan demikian dan demikian. Iya wahai Amirul Mukminin. Tapi apa yang dikatakan oleh Sa'id, bahwa hari tersebut aku gunakan untuk mencuci pakaianku yang satu ini, dan aku tidak mungkin berjumpa dengan kaum muslimin dalam keadaan haja. Beliau pengen menjaga auratnya, dan beliau punya satu saja bajunya. Berbeda dengan kita, bajunya Masya Allah. Dan saya yakin bajunya ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Lepas tahu ya Pak. Tapi inilah generasi-generasi dahulu yang sungguh luar biasa. Bukan malah dunia menjadikan mereka buta, tetapi dunia menjadikan mereka lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak sekalian, kisah yang lainnya yaitu pada perang Al-Badr contohnya. Perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin? Sekitar 100, tidak sampai pada 200. Musuhnya 1000. Kira-kira kalau secara masuk akal, kalau kita pikirkan dengan akal pikiran kita yang sekarang ini, mungkin gak kaum muslimin menang? Dan bahkan ada di antara kaum muslimin yang gak mau, enggan. Kenapa? Karena di hadapan mereka bukan lagi kemenangan, tapi apa? Kekalahan. Melihat jumlah yang begitu, jaraknya sangat-sangat berbeda. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-5 sampai 6. Qala Allah azza wa jalla, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Ternyata ada sekelompok dari kaum mukminin, mereka enggan. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ila al-mauti wa hum yanzurun. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa peperangan tersebut mendatangkan kematian, bukan mendatangkan kemenangan. Padahal yang bersama mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita melihat perang Badar, apa yang terjadi? Nasrun minallah, pertolongan dari Allah turun. Para malaikat turun untuk menolong kaum muslimin karena sebab kesabaran mereka, karena sebab keimanan mereka. Maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka perkuat iman kita, keyakinan kita kepada Allah Jalla wa'ala.
Kemudian kisah yang lainnya, dan ini kisah yang sangat masyhur sekali, yaitu ketika meninggalnya suami Ummu Salamah. Suaminya Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ini Pak, orang yang sangat cinta dengan suaminya. Sampai ketika meninggalnya itu sangat sedih. Dan semoga istri kita pun sama Pak, ketika kita meninggal dunia mereka pun juga sedih atas meninggalnya kita. Dan mereka tidak menikah lagi. Kenapa? Karena seorang istri akan menjadi bidadari kita, karena mereka menjadi istri bagi laki-laki tersebut. Tapi kalau seandainya menikah dengan yang lainnya, oh berarti bukan bidadari kita, bidadari orang lain. Kalau di surga, apa yang dikatakan tentang kisahnya Ummu Salamah? Beliau mengatakan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min muslim." Siapa saja dari kaum muslim tusibuhu musibah, tatkala turun kepada dirinya sebuah musibah, menimpa pada dirinya sebuah musibah, fayaqulu ma amarahu Allah, dan dia mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalimat istirja ketika kita mendapatkan musibah jangan sampai lupa. Kalimat istirja adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita pun juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala pada musibah yang menimpa kepada kita. Wa khulq li khairan minha, dan ya Allah, gantilah musibah yang menimpa tadi dengan sesuatu yang lebih baik. Dan tatkala meninggalnya Abu Salamah, kemudian Ummu Salamah mengucapkan doa ini, apa yang terjadi Pak? Ternyata Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak ingin? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminang seorang wanita, semua orang ingin, semua wanita ingin. Maka ketika kita tertimpa musibah jangan sampai lupa. Dan pernah dahulu ada yang menceritakan tatkala uangnya hilang, ya mungkin nggak terlalu banyak Pak, namanya anak-anak masih masih sekolah atau lagi mondok. Ketika itu hilang uang sekitar 10.000, dan santri tersebut mengingat bahwa tadi pagi sedang diajarkan hadis ini, kemudian dipraktekkan, dan ternyata besoknya datang suami dari kakaknya yang memberikan uang, dan tiba-tiba datang ke pondok, padahal kakaknya tersebut atau iparnya tersebut gak pernah untuk memberi uang atau datang ke pondok, dan tanpa memberikan kabar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sebuah kisah yang lainnya yang mungkin ini menjadi penutup daripada kajian kita. Kita sampai jam berapa? Atau masih panjang? Baik. Yaitu sebuah kisah seorang pemuda. Pemuda ini Pak ingin wisata ke suatu tempat, dan bahkan dia sudah dari dulu menyiapkan uang untuk pergi ke sana. Dan ketika sudah datang waktunya, dia sudah beli tiket,
ya, tiket pesawat dan juga tiket untuk menuju tempat tersebut, ke wisata tersebut, ternyata Allah takdirkan laki-laki tadi terlambat untuk datang. Dan itu pun terlambatnya tidak begitu lama antara terbang. Ya, akhirnya sesuai dengan peraturan di pesawat, terlambat ya sudah, nggak bisa untuk di stop. Beda seperti bis, kalau bis kan bisa, kalau pesawat, berhenti dulu kan tidak mungkin. Akhirnya tidak berselang lama, laki-laki tersebut pulang ke rumah dan mendengar kabar bahwa pesawat sekian dan sekian ternyata jatuh di lautan. Apakah kemudian dia menyadari hal tersebut? Tidak. Tidak menyadari. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang dia timpa, yaitu tidak jadi untuk pergi ke tempat yang dia inginkan, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah ganti sesuatu yang lebih baik. Dan saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sekalian, hal ini pun mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma kita harus sadar bahwa hal tersebut adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sadar bahwa di sana ada hikmah yang lebih baik. Ada sesuatu yang lebih baik menunggu kita. Tinggal bagaimana kita yakin kepada Allah Jalla fi'ula, dan jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Wala ta'asu rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah yang luar biasa, yaitu apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Monggo silahkan bapak ketika di rumah untuk membuka lagi surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Kita baca ulang-ulang. Agar apa? Agar apa yang menimpa pada kehidupan kita sehari-hari ini tidak menjadi beban terus pada diri kita. Akhirnya kita stres, akhirnya kita pusing, akhirnya badan kita pun juga ikut sakit-sakitan karena capek memikirkan dunia, karena capek memikirkan apa yang dia tidak suka selalu ada dalam kehidupannya. Marilah kita berusaha merubah mindset kita bahwa apa yang menimpa kita, yang mungkin kita tidak sukai, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Jangan sampai kita tertipu dengan yang namanya hawa nafsu. Karena hakikatnya inna nafsa ammaratun bisu. Hawa nafsu ini mengajak kita pada sesuatu yang buruk. Jangan kita sebagai pengekornya hawa nafsu. Tapi bagaimana ketika kita tahu ayat ini, kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hawa nafsu itu hilang. Hawa nafsu yang kita kekang, bukan kita yang dikekang oleh hawa nafsu. Karena orang yang menjadi pengekor hawa nafsu, hidupnya tidak akan tenang. Lihatlah firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jannah huffatil jannatu bil makarih wa huffatil jannatu bisyubhat. Bahwa surga itu diliputi dengan sesuatu yang mungkin kita tidak suka, tapi ujung-ujungnya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi huffatil nar bisyahwat, tapi neraka itu diliputi dengan syahwat. Apa-apa yang mungkin jiwa itu senang. Enggak sholat, senang jiwa. Enggak menunaikan zakat, senang. Kenapa hartanya enggak berkurang? Itu perasaan kita semuanya. Tapi ketika kita tidak mau kembali kepada Allah, lupa dengan Allah,
mengatakan, "Fafirru ilallah," kembalilah kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Inni lakum minhu nadhirun mubin." Sesungguhnya aku nih adalah seorang yang memberikan peringatan yang jelas bagi kalian. Maka kita kembali kepada Allah. Dari yang sebelumnya futur, kita tidak mau untuk belajar agama, kita belajar agama. Yang sebelumnya keimanan kita lemah, kita perkuat keimanan kita. Yang sebelumnya kita tidak yakin sama Allah, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berubah dari suatu yang buruk kepada yang baik, dan kita meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang bisa kita sampaikan kajian kita pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Nas'alullah Subhanahu wa ta'ala bi asma'ika husna wa sifatika al-'ula ay yarzuqna 'ilman nafi'an wal 'amalan shalih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal 'alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika ya rabbal 'alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.